Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Kami dari kelompok resonansi bunyi akan melakukan praktikum tentang resonansi bunyi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhrevan Aditya Putra, nomor urut 28. Nama saya Andin Salsabila, nomor urut 6. Nama saya Bayu Judisha Triananda, nomor urut 11. Nama saya Maulia Aprilia, nomor urut 21. Selanjutnya, kami akan melakukan tes percobaan pada 4 kelas berikut. Sebelum melakukan praktek, ada baiknya kita tahu apa itu resonansi. Resonansi adalah getaran dari suatu benda yang menyebabkan benda lainnya bergetar. Jadi di sini ada 4 gelas. Gelas pertama berisi full air, gelas kedua berisi 3/4, gelas ketiga berisi setengah, dan gelas keempat berisi 1/4. Masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas, lalu aduk perlahan. Selanjutnya, putarlah keliling bibir gelas. Pada percobaan pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lebih berat dan lebih lemah. Demikian, pada percobaan pertama, mengapa bunyi yang dihasilkan lemah dan berat? Itu karena pada percobaan pertama dan gelasnya berisi full air, tidak terdapat kolom udara, karena itulah bunyi yang dihasilkan berat dan lemah. Lakukan pada gelas yang kedua. Pada percobaan yang kedua, mengapa bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Itu karena pada gelas yang berisi 3/4 masih terdapat kolom udara. Karena itulah bunyi yang dihasilkan nyaring daripada gelas yang pertama. Bukan pada gelas yang ketiga. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan gelas ke-1 dan kedua? Karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar dari kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan pertama. Itulah sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan gelas pertama. Lakukan pada gelas yang keempat. Pada percobaan yang keempat, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dari gelas ketiga dan gelas kedua dan gelas ke-1? Itu karena udara yang terdapat pada gelas 1/4 lebih banyak daripada gelas ketiga, 2, dan pertama. Itulah mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dari percobaan ketiga, 2, dan pertama. Tadi sudah dijelaskan, jika sumber getarnya berasal dari gelas yang disentuh supaya menghasilkan bunyi. Baik, hal yang dapat kita simpulkan dari praktek ini ialah peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang akan dihasilkan akan semakin lemah dan berat. Baiklah, ini akhir dari video praktek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bunyi. Sudah nih, Bapak. Oke, selesai. Audio Jungle.